Salam, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan Saudara? Baik, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan di tema bebas selama 2 minggu belakangan ini. Saya memilih Mazmur 137, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara hidup mungkin sekitar tahun 60-an kalau tidak salah, ada satu lagu yang terkenal, By the River in Babylon. Bapak, Ibu, dan Saudara tahu, lagu itu Saudara adalah Mazmur yang kita baca tadi. Enggak sadar ya? Ya enggak apa-apa, pikir itu lagu kayak lagu pop aja, enggak Saudara. Itu kutipannya dari Mazmur 137. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini saya memberikan judul renungan kita adalah Finding Hope, atau mencari pengharapan. Pada tahun 2021, saudara, saya mendapatkan permanen residen Australia dan kemudian saya harus berangkat ke Australia di bulan Juni. Jadi saya dapat permanen residen tahun 2021 April dan jalan di bulan Juni. Saudara, ada satu hal yang benar-benar membuat saya hati tertinggal di Indonesia, yaitu 2 anjing kami. Anjing ini, saudara, ini menjadi teman bagi kami setiap hari ketika kami masih ada di Indonesia. Dan ketika istri saya sudah jalan duluan dan saya harus jalan belakangan, selama setahun 2 anjing ini menjadi teman setiap hari buat saya. Dan kemudian karena harus berangkat ke Australia, karena bawa anjing ke Australia itu 1 ekor sekitar 4.000 Bapak, Ibu, dan Saudara, maka saya memutuskan untuk 2 ekor anjing. Anjing yang kecil saya titipkan kepada orang yang memberikan kepada kami. Saya kembalikan ke dia dan kemudian anjing yang gede, husky itu, saya kasih ke teman saya, ke teman istri saya tepatnya, untuk dia jaga. Beberapa bulan kemudian, saudara, husky itu melarikan diri dari tempat teman saya. Dan sampai hari ini kami tidak menemukannya. Dan yang kedua, anjing yang kecil itu karena sudah tua, saudara, umur 13 tahun lebih. Lalu dia bukan meninggal, mati. Saudara, kadang-kadang saudara ketika melihat orang membawa anjing jalan di taman, hati ini kayak kadang-kadang bisa menangis, saudara. Kenapa? Begitu kehilangan terhadap 2 ekor anjing ini. Bahkan kadang-kadang saya bilang kepada teman-teman yang anak-anak muda, saya bilang begini, kehilangan anjing itu lebih berat daripada putus cinta. Lo beneran. Karena putus cinta paling 1-2 tahun move on, ini sudah 3 tahun lebih saudara, masih belum move on. Istri saya itu masih begging kepada saya, boleh gak punya doggy? Saya bilang gak mau dulu. Karena hati itu masih tertinggal di sana. Saya mengalami yang namanya kehilangan Bapak, Ibu, dan Saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kehidupan ini kita seringkali mengalami kehilangan. Saudara pasti bukan kehilangan doggy. Kita kehilangan orang yang kita kasihi. Kita kehilangan apa yang membuat kita, aduh ini saya cinta banget. Bahkan dalam kehidupan kita bukan hanya sekedar kehilangan. Kita mengalami berbagai pergumulan dalam hidup ini yang membuat seakan-akan hidup itu putus di situ saja. Kita mengalami berbagai macam hal dalam hidup kita yang membuat kita hati ini getir, membuat hati kita ini hancur, membuat hati kita ini aduh seakan-akan sudah tidak ada lagi hidup untuk besok. Kita menghadapi berbagai pergumulan yang membuat kita menangis, membuat kita grieving di hadapan Tuhan, dan kita tidak tahu kemana kita harus berpegang. Saudara, dalam hidupmu setiap hari, pergumulan-pergumulan seperti ini bukan sesuatu yang asing. Tetapi ketika kita menghadapi pergumulan itu, ketika kita menghadapi kehilangan itu, ketika kita menghadapi realita hidup yang berat yang dihadapkan kepada kita setiap hari, kepada siapa kita menangis dan berdoa? Dan kemudian pertanyaan berikutnya, tangisan seperti apa yang kita bawa? Dan permintaan apa yang kita sampaikan kepada yang kita tuju. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam Mazmur 137, dalam Mazmur 137 itu saudara, ada nuansa yang begitu menyakitkan bagi orang Israel.
Di sana ada feel yang penuh dengan tangisan. Dan di sana juga ada penghinaan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada penghinaan, ada persekusi kepada umat Allah yaitu Israel. Lalu kenapa mereka menangis? Oleh karena itu, maka di dalam Mazmur 137 itu saudara, biasanya disebutkan ratapan. Karena ada tangisan di sana, karena ada permintaan, maka dikatakan itu sebagai ratapan. Maka dalam perspektif saya saudara, saya mengatakan, cry is human nature, but lament atau ratapan is Christian grieving. Orang bisa menangis karena berbagai macam pergumulan dalam hidup ini. Ya menangis untuk apa? Karena memang itu human nature. Tapi ketika orang Kristen menangis, bukan hanya sekedar menangis, tapi kita sebutkan sebagai ratapan. Kenapa? Karena di dalam tangisan itu, membuat orang tidak menghilangkan grieving itu, tapi membuat orang tetap berharap kepada Tuhan, sekalipun ada persoalan yang belum terselesaikan. Maka seperti biasanya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat ratapan atau lament, Mazmur 137 itu Bapak Ibu dan Saudara coba perhatikan. Di sana kita melihat ada curahan hati yang disertai kemarahan. Saudara coba perhatikan ayat 1 sampai 4. Di sana ada curahan hati yang diungkapkan oleh orang Israel dan penuh dengan amarah. Di sana juga ada komitmen untuk setia sekalipun mereka belum selesai dengan penderitaan mereka. Mereka belum selesai dengan apa yang mereka alami dan kemudian ayat 7 dan 9 itu ada permintaan yang sangat berani dan sangat spesifik. Permintaan di dalam ayat 7 dan 9 itu saudara begitu mengerikan. Bahkan di ayat 9 dia minta apa? Hempaskanlah anak-anak mereka pada batu. Itu kan sesuatu yang mengerikan dan diminta oleh orang Israel. Kenapa? Karena mereka begitu menderita. Persoalan Tuhan menjawab apa tidak, itu bukan bagian mereka. Bagian mereka apa? Meminta. Maka saudara, ketika kita berhadapan dengan pergumulan dalam hidup ini, step-step ini bisa menjadi bagian dalam hidup kita untuk go through berbagai persoalan hidup kita. Sampaikan apapun kepada Tuhan, apa yang engkau alami. Minta apapun kepada Tuhan sesuai dengan apa yang engkau mau. Tapi jangan pernah hilangkan di dalam pikiran kita sedetik pun bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Maka komitmen kita tetap terjaga untuk setia kepada Tuhan. Sekalipun hidup ini, pergumulan kita tidak selesai pada waktu itu juga. Pertanyaannya saudara, apa sih yang dialami oleh orang Israel di sana saudara? Apa yang sedang mereka alami? Apa yang sedang terjadi? Saudara yang ada di sana, kita melihat kata Babel atau Babylon. Apa yang terjadi di Babylon saudara? Saya coba membaca lagi dalam terjemahan Alkitab yang kedua saudara. Dikatakan di sana, di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk menangis apabila mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sana orang menawan kita. Apa yang terjadi saudara? Babylon saudara bagi orang Israel adalah penghukuman Allah terhadap mereka. Karena mereka melawan Allah, karena mereka melakukan penyembahan berhala. Dan keberadaan mereka di Babel itu adalah penuh dengan penderitaan. Bayangkan saudara, mereka harus keluar dari Israel, dari tanah Yerusalem. Dan kemudian harus keluar jauh sekali dari tempat asal mereka. Dan di sana pasti ada banyak penderitaan. Penderitaan mereka tidak hanya sekedar menderita oleh karena mereka ada di Babel, tapi mereka merasa jauh dari Tuhan. Kenapa? Yerusalem menjadi pusat spiritual bagi orang Israel. Dan itu ada penderitaan spiritual di dalam mereka. Penderitaan fisik dan penderitaan spiritual yang mereka alami. Yang berikutnya saudara, ketika mereka ada di Babel, di sana kita bisa melihat bahwa mereka itu mengalami berbagai macam kehilangan. Mereka kehilangan tanah air tentunya.
Mereka kehilangan Yerusalem sebagai pusat spiritual mereka. Mereka kehilangan tempat menemukan sukacita. Kalau saudara membandingkan di dalam ayat 6b, orang Israel mengatakan bahwa Yerusalem itu adalah sumber sukacita. Mereka kehilangan itu. Mereka kehilangan rasa aman. Bahkan tidak ada lagi rasa aman bagi Israel di Babel. Dan yang lebih jelas lagi saudara, mereka kehilangan identitas. Saudara bayangin, kalau kita ada dalam posisi seperti ini, kita dibuang jauh, kita semua kehilangan apa yang menjadi jati diri kita. Siapa orang yang tidak menangis di hadapan Allah ketika mengalami pergumulan seperti ini? Dan bukan hanya itu saudara, di tengah-tengah penderitaan mereka, oleh karena hukuman Tuhan, oleh karena kehilangan segala sesuatu, di tengah-tengah itu mereka mengalami penghinaan. Penghinaannya apa saudara? Coba perhatikan Mazmur 137 ayat 3 sampai 4. Sebab di sanalah orang menawan kita, meminta kita memperdengarkan nyanyian. Padahal di bagian awal tadi sudah dikatakan, kita sudah menggantungkan kecapi kita. Sudah tidak ada lagi nyanyian. Tapi orang meminta menyanyi. Dan orang yang menyiksa kita, meminta kita nyanyian sukacita. Gimana bisa? Saya lagi sedih, kamu minta saya sukacita. Bahkan mereka meminta untuk apa? Menyanyikan nyanyian Sion, saudara. Tentunya saudara, pada bagian ini tidak bisa menyanyikan nyanyian Sion lagi. Kenapa? Sion sudah hancur. Dan orang Babel tahu bahwa Yerusalem yang adalah Sion itu, mereka yang menghancurkan dan sudah hancur lebur. Dan mereka sudah menawan orang Israel ke Babel. Jadi bagaimana mungkin orang Babel yang menawan mereka meminta, nyanyikan dong nyanyian Sion itu. Sedangkan Sion sudah tidak ada lagi kemuliaannya, Sion sudah tidak ada lagi kemegahannya, dan sekarang kamu meminta saya untuk menyanyikan kemegahan Sion, sukacita Sion. Itu kan persekusi saudara. Itu kan penghinaan luar biasa kepada umat Allah di tanah Babel. Artinya saudara, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Tidak ada nyanyian yang bisa dinyanyikan seperti yang diungkapkan pada Mazmur 48 dan Mazmur 122 tentang Sion. Jadi bayangkan betapa menderitanya orang Israel saudara. Umat Allah itu, atau umat Allah yang adalah Israel, tidak hanya menderita karena dihukum Allah. Tidak hanya menderita karena kehilangan sesuatu yang berharga di dalam diri mereka. Namun di tengah-tengah penderitaan itu, mereka juga mengalami persekusi sebagai umat Allah. Mereka menghina, oh Sion, apa itu Sion? Nyanyikan dong Sion. Gak bisa. Itu kan penghinaan sekaligus penindasan kepada umat Allah. Jadi saudara, dari bagian ini kita bisa simpulkan bahwa penderitaan umat Israel ketika menyanyikan Mazmur 137, penderitaan mereka bukan hanya penderitaan fisik, tetapi juga penderitaan mental. Ada mental yang sakit di sana, dan ada penderitaan spiritual di sana karena dipersekusi oleh orang Babel. Pertanyaannya saudara, apakah dengan serangkaian ketidaknyamanan ini membuat orang Israel kehilangan harapan dan melupakan Sion di Babel? Saudara, kalau kita dalam hidup kita kan ya, kadang-kadang kalau kita sudah menikmati yang baik, tiba-tiba hilang, kita bisa lupakan gak yang baik itu? Bisa gak kehilangan? Kita bisa lupakan gak? Gak bisa saudara, kenapa? Sudah tertanam di sini. Sudah tertanam di dalam pikiran kita. Dan itu yang diungkapkan dalam Mazmur 137 ayat 5 dan 6.
ketika mereka mengalami serangkaian pergumulan yang amat sangat berat. Mazmur 137. Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah lumpuh tangan kananku. Artinya apa saudara kalau udah kayak gitu? Kalau kamu sampai melupakan, kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Apa artinya saudara? Udah nggak bisa ngomong, jadi udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngomong. Jadi apa artinya hidup? Artinya apa saudara? Yerusalem itu bagi orang Israel adalah pusat kehidupan yang tidak mungkin bisa dilupakan. Yerusalem itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilupakan oleh orang Israel. Mungkin saja nyanyiannya tentang Yerusalem tidak bisa diungkapkan dengan lantang, tidak bisa dinyanyikan dengan suara keras. Mungkin saja nyanyian tentang Sion itu sudah tidak bisa lagi dinyanyikan semerdu sebelumnya. Bisa saja nyanyian tentang Sion itu tidak lagi memberikan sukacita seperti sebelumnya. Tapi Yerusalem adalah tempat yang melekat di dalam hati dan pikiran orang Israel. Gunung Tuhan di Sion itu sesuatu yang melekat di hati dan pikiran orang Israel. Tidak ada yang bisa menghancurkan itu. Sekalipun Yerusalem telah hancur lebur, pikiran mereka tidak bisa dihilangkan oleh orang Babel tentang Yerusalem. Sekalipun Yerusalem sudah tidak ada lagi, tapi pikiran tentang Yerusalem itu senantiasa melekat di dalam orang Israel. Saudara, kebayang gak apa yang dikatakan di dalam perjanjian baru yang mirip sekali dengan ini? Coba perhatikan di dalam Roma pasal 8 saudara. Apa yang dikatakan di sana? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ini menjadi tipologi saudara yang digambarkan oleh Mazmur tentang Sion itu tidak bisa lagi hilang di dalam pikiran orang Israel. Yang artinya saudara, keberadaan Allah di Yerusalem itu tidak membuat orang Israel tetap melihat bahwa Yerusalem adalah sumber sukacita bagi mereka. Kalau saudara memperhatikan penggunaan bahasa ekstrim di sana saudara, kehilangan tangan, kehilangan kemampuan berbicara merupakan indikasi sekaligus keseriusan bahwa orang Israel itu tidak akan pernah melupakan Yerusalem. Dengan kata lain saudara, kalau mereka pun bisa melupakan Yerusalem, itu seperti menghancurkan diri sendiri. Tidak ada gunanya hidup saudara ketika engkau tidak bisa bekerja lagi, tangan kanan lumpuh, tidak bisa berbicara. Itu kan sesuatu yang tidak bisa hilang dari hidup manusia. Kalau itu hilang, gak bisa ngapa-ngapain dalam hidup saudara. Apa artinya saudara ketika melihat bagian ini? Bagi Israel saudara, Yerusalem itu tidak hanya sekedar ingatan geografis bahwa di tanah sana ada namanya Yerusalem. Tidak saudara. Tetapi juga sebuah simbol bahwa di Yerusalem itu ada kehadiran Tuhan. Ada harapan akan pemulihan dan ada persekutuan dengan Allah. Dan itulah yang memberikan sukacita dan harapan bagi orang Israel. Apa artinya saudara yang ingin saya katakan dari bagian ini? Jerusalem or Zion is something that cling in the heart and mind of Israel. Sesuatu yang tidak bisa dihilangkan. Lalu kalau demikian saudara kita tahu bahwa Israel seperti ini. Lalu bagaimana dengan kita umat Allah hari ini? Membaca Mazmur 137. Apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umat Allah hari ini?
Masihkah kita mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh orang Israel di Mazmur 137? Izinkan saya bercerita saudara. Pada tahun 2005. Saudara ada di mana tahun 2005? Tahun 2005 tanggal 28 Maret saudara, jam 11:10 malam, gempa terjadi di Nias. Saya masih kelas 3 SMA waktu itu, dan saya selalu mengatakan, saya itu lulus SMA bukan karena apa-apa, lulus karena gempa aja. Karena semua waktu itu dikasih lulus sama pemerintah. Pokoknya kalian lulus lah, jangan ada di sini, pokoknya lulus semuanya. Jadi saya merasa lulus karena gempa. Tahun itu saudara, adalah tahun di mana penderitaan itu begitu berat di Nias. Di awal gempa jam 11:10, jam 11:15 dan kemudian saudara, di situ saya melihat orang menangis meminta tolong kepada Tuhan. Gempa itu sangat hebat. Saudara kalau merasakan gempa itu begini kan? Di sana itu bukan begini saudara, begini. Dan 8,7. Setelah itu saudara berbagai macam penderitaan terjadi. Dan di malam itu saya menyaksikan orang Nias yang dulunya suka main judi, yang dulunya suka mabuk, yang dulunya suka bermacam-macam kehidupan, berlutut di hadapan Tuhan, menangis di hadapan Tuhan, memohon Tuhan tolong. Karena itu, saudara, dalam hidup kita setiap hari pergumulan macam-macam bukan? Seperti yang saya katakan tadi di awal, saudara mungkin mengalami kehilangan orang-orang yang kita cintai. Kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan ayah, kehilangan ibu. Saudara bisa mengalami segala macam ini. Ketika masa-masa COVID saudara, kita melihat teman-teman kita mengalami, tiba-tiba udah hilang aja karena COVID. Dan kita merasa sedih. Lalu ketika saudara sedih, saudara pergi kemana? Saudara yakin pergi ke Tuhan? Atau saudara pergi ke Facebook lalu taruh di sana bahwa Tuhan saya nggak tahu apakah ngomong Tuhan nggak di Facebook. Taruh di sana, Tuhan hari ini aku menderita. Kira-kira Tuhan jawab nggak? Saya nggak tahu pasti bahwa Tuhan punya Facebook saudara. Atau saudara justru datang kepada Tuhan dan berlutut menangis, Tuhan aku tidak sanggup. Ketika saudara menghadapi pergumulan di dalam keluarga saudara hari ini, saudara pergi kemana dulu? Apakah saudara pergi mencari tempat yang enak di Sydney ini, atau justru datang di hadapan Tuhan dan mengatakan, Tuhan, ini loh pergumulan kami sebagai keluarga. Datang berdua, duduk berdua, berbicara kepada Tuhan, menangis di hadapan Tuhan, dan kasih tahu Tuhan, Tuhan, kami tidak sanggup, kami punya persoalan antara kami berdua, tolong kami. Dan minta Tuhan berikan kekuatan kepada kami untuk bisa berdamai. Itu kan persoalan-persoalan yang sangat common dalam hidup kita setiap hari. Ketika saudara ada persoalan dalam keluarga antara anak dan orang tua, pernahkah orang tua mau datang kepada Tuhan? Aku mohon ampun jikalau selama ini aku tidak mendidik anakku dengan baik. Berikan aku kekuatan. Pernahkah saudara datang seperti itu di hadapan Tuhan? Atau justru pergi keliling dunia lalu menceritakan persoalan hidup kita? Ya itu tidak salah. Tapi datang dulu kepada Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh orang Israel ketika mereka menghadapi pergumulan. Saudara, ini waktu bagi kita ketika kita berhadapan dengan berbagai macam pergumulan hidup. Datang kepada Tuhan dengan doa. Minta kepada Tuhan apa yang kita inginkan. Dan bangun hidup kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun persoalan itu belum selesai. Itulah yang namanya ratapan. Amin saudara. Yang kedua saudara,
Dalam kehidupan kita hari ini, kita tidak hanya sekedar menghadapi pergumulan hidup yang kita alami sebagai manusia. Tapi saudara, akhir-akhir ini sadar gak sih bahwa sebenarnya kekristenan itu sedang dipersekusi. Itu kan yang dialami oleh umat Israel di Babel, saudara. Kita di dunia modern ini, umat Allah itu dipersekusi, saudara. Berapa banyak tidak direkam lah ya, direkam ya, enggak apa-apa. Berapa banyak aturan hari ini di dunia kita, di dunia hari ini, yang membuat kita umat Allah itu dibungkam. Membuat kita sebagai umat Allah yang punya value kekristenan, dibungkam oleh berbagai macam aturan dalam dunia ini. Dan itu kan persekusi kepada kita hari ini, saudara. Dan itu membuat kita menderita untuk mengungkapkan iman kita, mengungkapkan hidup kita sebagai umat Allah. Orang hari ini berusaha mematikan kekristenan itu, saudara. Dan itu penderitaan bagi kita sebagai umat Allah. Penderitaan atau persekusi yang dialami oleh orang Kristen hari ini bukan hanya sekedar persekusi secara fisik, bukan hanya persekusi seperti yang dialami oleh orang-orang yang ada di negara-negara tertentu, tapi persekusi bukan hanya fisik itu saja, tapi kita dihajar secara mind, secara hati, dan secara kehidupan setiap hari. Ketika saudara ada di kantor hari ini, saudara menghadapi pergumulan-pergumulan seperti ini, saudara. Bagaimana saudara dealing dengan orang-orang tertentu. Dan kalau kita mengungkapkan iman kita, seakan-akan iman kita itu membunuh mereka, saudara. Dan kemudian mereka against kita balik. Dan itu kan persekusi buat kita, saudara, sebagai orang percaya. Jika kita ada dalam persoalan seperti itu hari ini, saudara punya kekuatan untuk melawan? Tidak punya. Saudara punya kekuatan untuk mengatakan, oke, aku mau lawan. Nggak punya, saudara. Orang Israel ketika diminta, nyanyikan lagu Sion dong, please. Mereka punya kekuatan untuk mengatakan tidak? Nggak bisa. Sekalipun hati menderita, tapi aduh ini kan dipersekusi banget ya. Itu kan yang kita alami hari ini, saudara. Ketika kita berhadapan dengan seperti itu, kepada siapa kita datang? Saya tahu di antara saudara-saudara ini suka dengar lagu Spotify. Suka ya? Saudara tahu Michael Bublé? Tahu lah ya, kalau nggak tahu nanti pulang dengar. Lah, dengar lagu rohani, dengar Michael Bublé juga, sama dengar Babylon tadi. Ya, ada satu lagu yang menarik, saudara. Lagunya Home, yang biasanya Christmas, dinyanyikan waktu Christmas. Home. Ada satu liriknya, saudara. In summer day, in winter day, let me go home. In summer day, in winter day, let me go home. Pertanyaannya, saudara, bagi Israel itu Sion dan Yerusalem is home. Bagi kita hari ini, ketika berhadapan dengan segala sesuatu, pergumulan hidup, berhadapan dengan persekusi hari ini, siapa dan di manakah rumah umat Allah hari ini? Saudara jawab sendiri. Saya nggak perlu jawab. Saudara harusnya tahu. Pertanyaannya, saudara, berikutnya sampai 7 ayat 9. Ketika orang Israel sudah berhadapan dan mereka tahu rumahnya kemana, lalu apa yang mereka minta, saudara? Berhadapan dengan penderitaan di Babel, saudara. Berhadapan dengan penderitaan oleh karena penghinaan dan persekusi. Orang Israel itu tidak minta solusinya itu dengan mereka dilepaskan dari persoalan itu. Tidak minta solusinya bahwa mereka harus segera keluar dari tanah Babel. Mereka tidak meminta harus segera orang-orang yang ada di sana itu tidak lagi menghina mereka. Mereka tidak minta itu, saudara. Itu bukan solusi bagi orang Israel. Kan seperti hari ini kan kalau solusi kita adalah apa? Tuhan tolong lepaskan aku dari ini dan itu. Bagi orang Israel mereka tidak meminta untuk Tuhan tolong dong
Kan ini kan udah menderita, kami kan umat Allah. Tolong dong lepaskan kami dari persoalan ini. Enggak. Ayat 7, ayat 9 saudara. Memberikan sesuatu yang di luar daripada nalar kita. Apa yang mereka minta kepada Tuhan? Tuhan, ingatlah ya Tuhan akan keturunan Edom pada hari pemusnahan Yerusalem. Mereka mengatakan runtukan, hai putri Yerusalem yang suka melakukan kekerasan. Berbahagialah orang yang membalas kepadamu. Berbahagialah orang yang menangkap dan menghempaskan anak-anakmu pada bukit batu. Apa yang mereka minta saudara? Mereka minta penghakiman. Dan ini yang berani ketika seseorang berani meratap di hadapan Tuhan. Dia punya keberanian minta sesuatu kepada Tuhan. Tuhan, tolong hukum orang-orang ini. Itu kata kasarnya saudara. Tolong Tuhan hukum orang-orang Edom. Tolong Tuhan hukum orang-orang Babel. Tolong Tuhan hukum orang-orang yang sudah membuat kami menderita. Seperti kami menderita pada masa mereka menghancurkan Yerusalem. Biarkan mereka menderita seperti itu. Itu permintaan yang sangat berani saudara. Dan itu didasarkan pada apa saudara? Karena Israel itu mengingat dengan jelas bagaimana Edom, bagaimana Babel bekerja sama menghancurkan Yerusalem, menghempaskan penduduk Yerusalem. Dan mereka meminta kepada Tuhan untuk melakukan hal yang sama. Apa yang terjadi pada diri mereka harus terjadi pada diri orang Babel dan Edom. Pertanyaannya saudara, siapa yang berani melakukannya? Siapa yang akan melakukan penghancuran kepada Edom dan Babel? Ya Tuhan. Mereka kan cuma minta, mau Tuhan melakukan pada saat itu oke? Mau Tuhan melakukan hari berikutnya oke, tapi yang pasti di sana ada keberanian mereka meminta kepada Tuhan. Siapa yang melakukannya saudara? Kalau kita melihat jauh ke depan saudara. Saudara kalau saudara punya Alkitab, coba buka Wahyu 18. Wahyu 18 khususnya ayat 1 sampai 6 saudara. Bahkan the whole Wahyu antara Wahyu 18 sampai Wahyu 19. Siapa yang melakukan di sana saudara? Siapa the blessed one itu? Siapa yang berbahagia itu di sana? Wahyu 18 saudara adalah solusi penghakiman yang didapatkan oleh penindas umat Allah, yaitu Babel. Di sana terjadi yang namanya penghukuman bagi Babel. Dan siapa yang melakukannya saudara? Pemilik kehidupan ini. Kalau saudara membaca Wahyu dari Wahyu 1, 2, 3, siapa yang ditonjolkan di sana? Kristus. Maka sekarang saudara, sebagai orang yang sudah ada di dalam Kristus hari ini, kita boleh takut gak? Boleh saudara, tapi tidak perlu takut-takut amat. Kenapa? Karena di sana kita sudah ada jaminan. Engkau persekusi aku hari ini. Engkau persekusi aku hari ini. Engkau persekusi kekristenan hari ini. Ingat, di bagian sana akan ada penghukuman kepada orang yang melawan umat Allah. Amin. Saudara perlu takut hari ini? Takut gak saudara? Takut sih. Gak mungkin gak takut saudara. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang besar. Amin. Kita punya Kristus yang menjadi hakim atas seluruh dunia. Yang memberikan jaminan bahwa di satu saat nanti orang-orang yang ada di sana yang menghina, menghujat, melakukan penindasan terhadap orang percaya akan dihukum oleh Allah. Apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini saudara? Dari Mazmur 137. Saudara, ini catat baik-baik buat saudara. Bagi Israel, Babel itu bukan tempat mereka. Penderitaan yang mereka alami di Babylon itu menunjukkan bahwa Babel itu bukan tempat mereka. Dalam keyakinan Israel, Sion adalah tempat mereka di mana di sana ada sukacita, ada harapan, dan ada damai.
Bagi kita hari ini apa saudara? Ketika kita melihat dunia kita yang menderita hari ini. Dalam hidup kita ada ketidakpastian, kita mengalami kehilangan. Kehidupan kita semakin hari semakin berat, kejahatan di mana-mana, penindasan di mana-mana saudara. Itu mengingatkan saya dan saudara bahwa dunia ini bukan milik kita dan bukan tempat kita. Artinya apa saudara? Penderitaan itu, di balik penderitaan itu, di balik segala sesuatu yang terjadi yang membuat kita menderita itu, mengingatkan kita, oh ini dunia bukan tempat kita. Amin. Mengingatkan bahwa dunia ini bukan tempat kita yang seharusnya. Kita cuma numpang lewat saudara. Kalau istilah orang-orang yang punya kos hari ini kita cuma ngekos doang sekalipun kita punya rumah besar. Ini bukan tempat kita. Penderitaan yang terjadi dalam dunia ini saudara, mengingatkan kita bahwa dunia ini bukan tempat kita mencari sukacita, amin. Dunia ini bukan tempat kita mencari harapan, melainkan ada satu pribadi yang adalah Sion buat kita hari ini. Di Yerusalem baru, itu siapa saudara? Yesus Kristus. Tempat kita mencari sukacita, tempat kita berharap. Bagi saudara hari ini yang mungkin masih ragu-ragu terhadap ini kesempatan saudara. Saudara dihadapkan pada berbagai macam pergumulan hidup ini. Gak ada tempat lain. Gak ada tempat yang lain yang bisa memberikan kita sukacita. Yang bisa memberikan kita pengharapan. Selain Yesus Kristus. Ketika kita bicara Mazmur 137, di sana kita bisa belajar bahwa dunia ini bukanlah tempat kita, tapi ada Kristus, ada Yesus yang menjadi sumber sukacita kita dan pengharapan kita yang abadi. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh berterima kasih kepadamu Tuhan, oleh karena Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah sukacita kami. Kami sungguh bersyukur kepada Yesus Kristus yang telah menyatakan itu kepada kami. Dan biarlah hati kami selalu melihat kepada Engkau ya Yesus. Berpegang kepada Engkau, karena tidak ada lagi harapan dalam dunia ini. Biarlah kami anak-anak-Mu ini, umat Allah ini, mencari Engkau setiap hari dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.